Pasca dibukanya kembali akses layanan moda transportasi umum oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Kamis 7 Mei 2020, penerbangan komersil di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar belum mulai beroperasi. Sementara itu di Bandara Juanda Sidoarjo membuka penerbangan terbatas di tengah larangan mudik lebaran. Untuk mengetahui informasi selengkapnya ada rekan Zevanya Sara di Kota Makassar, ada Bagus Putra dari Bali dan juga ada rekan Fatma Ayu dari Surabaya, Jawa Timur. Kita akan ke Makassar terlebih dahulu pemirsa, ada Zevanya Sara. Zevanya, bagaimana kondisi Bandara Sultan Hasanuddin pasca dibukanya kembali akses layanan moda transportasi? Iya, Egan, pasca dibukanya kembali akses layanan moda transportasi umum oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, untuk kondisi Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sendiri ini masih nampak sepi dan juga lengang, namun tidak selengang pada hari-hari sebelumnya. Sejumlah penumpang ini nampak berdatangan ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar untuk melakukan reschedule tiket penerbangan, dan ada juga yang hendak mencari informasi mengenai penerbangan komersil apa saja yang akan mulai kembali beroperasi. Selain itu juga para penumpang ini mencari tahu informasi mengenai apa saja persyaratan yang harus dipenuhi jika memang ingin menggunakan jasa penerbangan komersil ini. Karena sesuai dengan peraturan dari Kementerian Perhubungan, yang diizinkan untuk menggunakan jasa transportasi umum ini adalah penumpang dengan kategori pengecualian seperti yang sedang menjalankan tugas dinas keluar daerah dan tentunya dengan memenuhi sejumlah persyaratan tertentu, salah satunya dengan menunjukkan hasil tes virus corona dan surat keterangan dari instansi tempat bekerja. Rata-rata calon penumpang ini merupakan warga dari luar Sulawesi Selatan yang tidak bisa lagi kemana-mana setelah bandara dan juga pelabuhan di Makassar ini tidak beroperasi sejak 2 pekan lalu. Egan? Zevanya, kapan persisnya penerbangan komersil di Bandara Sultan Hasanuddin ini akan kembali beroperasi? Ya, menurut informasi dari pihak Angkasa Pura I selaku pengelola dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, untuk penerbangan komersil ini rencananya akan mulai berlaku pada hari ini, di mana baru ada 2 maskapai yaitu Garuda Indonesia dan juga Lion Air yang mengajukan slot penerbangan ke pihak bandara. Untuk penerbangan pertama hari ini ada dari Garuda Indonesia dengan tujuan Makassar, Jakarta. Selain itu juga pihak Angkasa Pura I ini telah membangun posko terpadu, di mana posko terpadu tersebut nantinya akan melibatkan tim gugus penanganan COVID-19 untuk melakukan pemeriksaan ketat, baik itu pemeriksaan kesehatan maupun sejumlah dokumen yang diwajibkan kepada para calon penumpang yang akan berangkat sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor 31 tahun 2020. Dan berikut kita ikuti pernyataan dari GM Angkasa Pura I Wahyudi berikut ini. Kan cuma itu aja sih. Intinya tetap tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan mudik. Tapi bagi teman-teman atau pengguna jasa yang melakukan kegiatan pulang kampung atau bekerja lah, bukan pulang kampung, bekerja, nah ini masih diperbolehkan dengan mengikuti prosedur penanganan COVID sesuai yang telah ditetapkan. Demikian Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, dari Makassar kita ke Bali, ada Bagus Putra di sana. Bagus, bagaimana kondisi di Bandara I Gusti Ngurah Rai pasca terbitnya Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 4 tahun 2020? Ya, pasca terbitnya Surat Edaran dari Kementerian Perhubungan dan juga gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Indonesia, kondisi saat ini di Bandara Gusti Ngurah Rai Bali masih terlihat sepi dan tidak ada penumpang yang terlihat mengantri di loket pembelian tiket maupun yang akan terbang, begitu ada. Karena saat ini menurut informasi dari pihak Bandara Gusti Ngurah Rai bahwa kemarin malam baru ada 1 penerbangan dari Jakarta yang tiba di Bali, sehingga memang sejak kemarin malam penerbangan di Bandara Gusti Ngurah Rai telah dibuka kembali untuk keperluan-keperluan yang sifatnya urgent atau sifatnya khusus, begitu. Balik ke Anda studio. Ya, Bagus, siapa saja yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan udara dan apa saja persyaratannya? Ya, berdasarkan dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan dan juga gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 RI, yaitu ada
beberapa kriteria penumpang yang dapat menggunakan mode transportasi udara atau dapat dilayani penerbangannya, yaitu yang pertama adalah bagi orang-orang yang bekerja di lembaga negara maupun di lembaga swasta yang bergerak di bidang pertahanan negara, pangan, logistik, dan juga kesehatan, dan juga kerja-kerja yang berhubungan dengan percepatan penanganan COVID-19 di Republik Indonesia. Yang kedua yaitu bagi pekerja maupun pelajar yang masih ada di luar negeri yang memang asal Indonesia yang ingin kembali ke Indonesia. Itu juga diperbolehkan untuk menggunakan mode transportasi udara sehingga mereka dapat kembali ke Indonesia. Yang ketiga yaitu bagi para masyarakat yang memang memiliki kepentingan mendesak seperti memiliki keluarga yang meninggal dunia maupun dalam urusan kesehatan ataupun pengobatan dan memang sangat mendesak, diperbolehkan untuk menggunakan mode transportasi udara ini. Dengan syarat mereka dapat memberikan keterangan bahwa mereka bebas dari COVID-19, yaitu dengan hasil rapid test maupun juga hasil kesehatan yang memang dapat memastikan mereka bebas dari COVID-19. Begitu, kembali ke studio. Baik, dari Bali kita ke Surabaya, ada Fatma Ayu. Fatma Ayu, bagaimana penerbangan terbatas yang mulai dibuka kemarin di Bandara Juanda, Sidoarjo? Baik Egan dan juga pemirsa, penerbangan terbatas yang dibuka di Bandara Bandara Internasional Juanda Sidoarjo ini dibuka pada tanggal 6 Mei 2020 hingga tanggal 22 Juli 2020. Walaupun demikian, pihak bandara baru aktif membuka penerbangan komersil terbatas tersebut yakni Kamis lalu pada tanggal 7 Mei 2020. Sementara itu jam operasional sendiri yakni mulai pukul 6 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tidak sembarangan orang bisa mengambil jadwal penerbangan terbatas ini. Ada beberapa ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh calon penumpang, yakni penerbangan dikhususkan untuk repatriasi pekerja migran Indonesia, pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat, dan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan pelayanan percepatan penanganan COVID-19. Kemudian untuk mereka yang bekerja dalam pelayanan pertahanan keamanan dan ketertiban umum, pelayanan kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, dan pelayanan fungsi ekonomi penting. Sementara itu, ada beberapa syarat yang harus dibawa calon penumpang penerbangan terbatas, yakni salah satunya KTP atau tanda pengenalannya yang sah. Kemudian calon penumpang juga harus menunjukkan surat tugas dari instansi atau perusahaan. Bagi yang tidak memiliki lembaga pemerintah atau swasta, harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat. Terakhir, calon penumpang harus menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR test atau rapid test atau surat keterangan sehat dari rumah sakit. Selain itu, dengan adanya penerbangan terbatas ini, pihak Bandara Internasional Juanda juga membentuk posko gabungan, yakni guna untuk pengamanan dan pemeriksaan yang dilengkapi dengan fasilitas penyelenggaraan protokol kesehatan. Jadi diharapkan bagi calon penumpang agar datang 1 hingga 2 jam sebelum jam keberangkatan dikarenakan adanya pemeriksaan kelengkapan dokumen pada posko gabungan yang telah disediakan. Dan berikut merupakan kutipan wawancara kami dengan General Manager Bandara Internasional Juanda, Kolonel Laut P. Heru Prasetyo. Manajemen bandara membentuk suatu posko keamanan pemeriksaan yang terdiri dari tim Posko Covid Jawa Timur, kemudian dari KKP, kemudian dari Satgas TNI Angkatan Laut, dan dari security atau APSET Bandara Juanda. Egan. Ya, Fatma, dengan penerbangan terbatas ini, seberapa banyak penumpang yang berdatangan ke Bandara Juanda di Sidoarjo? Ya, ini hari kedua penerbangan terbatas diberlakukan di Bandara Internasional Sidoarjo atau Juanda Sidoarjo begitu. Namun lalu lintas penerbangan maupun penumpang belum banyak dan masih lengang begitu. Ini karena memang jam operasional sendiri yakni dimulai pada pukul
pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tidak sembarang orang yang bisa melakukan penerbangan terbatas di Bandara Juanda Sidoarjo. Dan hari pertama untuk penerbangan terbatas pada Kamis kemarin hanya ada 4 penerbangan yang seluruhnya dari dan menuju Bandara Cengkareng, Jakarta. 4 penerbangan yang melayani penerbangan tersebut yakni milik maskapai Garuda Indonesia. Dan memang selain itu dengan adanya penerbangan terbatas ini memang penumpang juga tidak terlalu banyak dan bandara terlihat masih sepi dan lengang dikarenakan telah dibuka namun hanya penumpang yang memenuhi persyaratan saja dengan jam operasional yang hanya 12 jam. Dan memang diharapkan kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah dan tidak mudik karena untuk menekan penyebaran COVID-19. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya teman-teman. Selamat bertugas kembali.